Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagaskara, selaku salah satu siswa Pacman JPP Basic Data Analyst. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait proyek akhir saya untuk course Relational Database, yakni website Packars Database. Website Packars. Nah, topik pembahasan yang ada pada video ini yakni ada 3 topik. Yang pertama itu ada project overview, yang kedua ada designing the database, dan yang terakhir adalah data retrieval untuk queries. Nah, yang pertama project overview. Packars merupakan sebuah website yang mempertemukan penjual dan pembeli mobil bekas yang ada di Indonesia. Designing the database. Nah, berdasarkan overview tersebut, maka dibutuhkan sebuah website dengan mission statement sebagai berikut. Yang pertama, pengguna dapat memposting iklan mobil bekas lebih dari satu dalam website. Yang kedua, pengguna dapat melakukan penawaran jika penjual mengizinkan terkait iklan yang terpasang di dalam website. Dan terakhir adalah transaksi pembelian dilakukan di luar website Packars sehingga tidak ada dalam scope project ini. Yang kedua, creating the table structure. Nah, berdasarkan mission statement sebelumnya, maka terdapat 5 buah tabel yang dibuat. Yang pertama itu adalah tabel pengguna untuk menyimpan data diri pengguna. Yang kedua ada tabel iklan, dia menyimpan data iklan di dalam website. Yang ketiga ada tabel detail iklan, dia menyimpan data detail iklan, misalnya untuk deskripsi, lokasi, dan lain-lain. Yang keempat ada tabel mobil, dia berfungsi untuk menyimpan data master mobil. Dan yang terakhir adalah tabel penawaran, dia akan menyimpan data penawaran yang dilakukan oleh pengguna. Nah, jadi kurang lebih field-field yang dibutuhkan sebagai berikut untuk pengguna, dan ini untuk iklan, untuk detail iklan sebagai berikut, dan untuk mobil sebagai berikut, dan yang terakhir adalah untuk penawaran. Maka selanjutnya adalah pembuatan ERD, di mana pada pembuatan ERD ini akan ditentukan relationship atau hubungan tiap tabel yang ada di dalam database. Nah, kurang lebih untuk hubungan antar tabelnya sebagai berikut, di mana terdapat 2 jenis relationship, yaitu one-to-one dan juga one-to-many yang digunakan. Untuk one-to-one, dia akan exact match, jadi hanya untuk satu ID, dia hanya untuk satu iklan contohnya, yaitu antara detail iklan, dan juga untuk mobil, jadi satu ID mobil hanya untuk satu iklan, karena bisa saja mobilnya sama, tapi kan misalnya deskripsinya berbeda dan lain-lain, sehingga dibuatlah generate ID yang berbeda juga. Nah, kemudian untuk pengguna, karena tadi mission statementnya kan menandakan bahwa satu pengguna itu bisa menjual atau memposting ads di website Packars lebih dari satu mobil, sehingga relationship-nya adalah satu pengguna bisa posting banyak iklan sehingga one to many. Lalu satu pengguna dia juga bisa menawar lebih dari satu iklan, makanya di ID penawaran itu untuk ID penggunanya bisa lebih dari satu, one to many juga. Dan dari satu iklan itu bisa ditawar oleh banyak penawaran oleh pengguna, sehingga ID penawaran yang ada pada suatu iklan dia one to many. Tetapi untuk penawaran sendiri untuk di iklan bergantung kepada status bid. Jika is bidnya sama dengan 1, menandakan bahwa iklan tersebut bisa ditawar, maka pasti ada ID penawarannya. Tetapi kalau misalnya tidak ada is bid sama dengan 1 atau is bid sama dengan 0, maka iklan tersebut tidak bisa ditawar, sehingga ID penawarannya akan 0. Selanjutnya, berdasarkan ERD tersebut, ditentukanlah peraturan-peraturan bisnis dari masing-masing tabel yang berkaitan dengan field-field yang ada pada tabel tersebut. Mungkin saya perbesar sedikit. Jadi untuk tabel pengguna, masing-masing fieldnya ini tidak boleh ada yang kosong kecuali untuk alamat. Kemudian untuk tabel iklan, dia ini boleh ada yang kosong di bagian ID penawaran. Karena apa? ID penawaran ini bergantung pada status bid suatu iklan. Jika bid status sama dengan 1, maka ID penawarannya ada. Namun jika tidak, maka namun jika selain 1 misalnya 0, maka ID penawaran tersebut
akan nul. Tetapi untuk kolom lainnya tidak boleh ada yang nul. Kemudian terdapat constraint juga, cek di mana nilai harganya ini, harga mobil itu tidak boleh kurang dari 0. Kemudian untuk detail iklan, setiap kolom atau fieldnya tidak boleh ada yang kosong. Tabel mobil juga sama, dan untuk tabel penawaran juga sama, tidak boleh ada yang kosong. Nah, untuk status penawaran ditambahkan dengan check constraint ya, atau mungkin bisa dibilang sebagai validation. Jadi status penawaran tersebut hanya ada bisa 3, antara pending, diterima, atau ditolak. Di mana masing-masing fieldnya itu tidak boleh nol, dan juga terdapat penambahan cek harga penawaran, di mana harga penawarannya itu tidak boleh min, yakni harus lebih dari 0. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah mengimplementasikan relational database dalam database PostgreSQL. Nah, di sini masing-masing query-nya sebagai berikut. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas pada isi report yang nanti saya kumpulkan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah data retrieval dalam bentuk queries. Pada tahap ini terdapat 2 jenis data retrieval yang dilakukan. Yang pertama itu data retrieval untuk tipe transaksional, dan yang kedua adalah data retrieval untuk tipe analytical. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait transaksional terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama itu mencari mobil keluaran lebih dari 2015 atau keluaran 2015 ke atas, di mana pada query tersebut akan dihasilkan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan data penawaran. Nah, memasukkan data penawar. Jadi ini before, sebelum dimasukkan datanya. Jadi terdapat ada 50 rows. Kemudian di sini saya masukkan datanya. Nah, untuk memasukkan datanya ini dia menggunakan sintaks insert into ya. Insert into tabelnya apa, kemudian nanti di sini terdapat matching untuk masing-masing field yang ada pada tabel tersebut. Kemudian di sini setelah diinput hasilnya kurang lebih sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah melihat semua mobil yang dijual oleh satu akun random dari yang paling baru, atau dibilang sebagai earliest post iklan tersebut. Nah, contohnya di sini misalnya saya ambil nama random dengan nama Tugiman Tamba, dengan ID-nya tersebut adalah 12. Nah, ini merupakan query-nya. Jadi ini untuk pengambil mobil dan juga penggunanya, maka di sini saya join 2 tabel. Yang pertama itu join mobil, join 3 tabel ya. Jadi ada tabel mobil, tabel iklan, dan juga tabel pengguna. Untuk iklan itu untuk mengambil harganya, dan pengguna itu untuk mengambil nama pengguna tersebut atau ID-nya. Nah, jadi ini merupakan mobil yang dijual oleh Tugiman Tanba. Terdapat 5 jenis mobil. Nah, untuk transaksionalnya di sini mencari harga mobil bekas termurah. Misalnya di sini Honda. Dan yang terakhir adalah untuk mencari mobil bekas terdekat berdasarkan jarak. Jadi merupakan rumus Euclid. Jadi pertama-tama saya buat dulu fungsinya. Terus kemudian saya buat CTE untuk ininya. Lalu setelah didapatkan hasilnya, setelah itu baru saya buat query lagi untuk mengambil semua yang ada di sebelumnya, CTE sebelumnya, dan juga untuk memasukkan jarak-jaraknya ke dalam fungsi atau prosedur. Ditemukan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah analytical. Yang pertama itu ranking popularitas model mobil berdasarkan jumlah bit. Nah, ini cukup sederhana, jadi tinggal count aja berapa model dan ID penawarannya. Yang kedua, perbandingan harga mobil berdasarkan rata-rata harga per kota. Nah, karena ini kita membandingkan per kota ya, jadi di sini menggunakan window function, jadi over partition by domisili. Kemudian di sini ada untuk mencari perbandingan tanggal user melakukan bid dengan bid selanjutnya berdasarkan harga tawar yang diberikan. Contoh di sini mobilnya menggunakan Mazda CX-9. Nah, di sini menggunakan window function lead, yakni pada tanggal, karena kan kita pengen tahu tanggal selanjutnya, dan juga berdasarkan harganya juga. Jadi harganya selanjutnya berapa sih? Contohnya sebagai berikut.
Nah, terus yang selanjutnya adalah membandingkan persentase perbedaan rata-rata harga mobil berdasarkan modelnya dengan rata-rata harga bid yang ditawarkan oleh customer pada 6 bulan terakhir. Di sini juga sama ya, menggunakan window function. Jadi di sini ada fresh price, terus kemudian di sini ada setelah 6 bulan bidnya berapa. Kemudian di sini ada difference atau selisih. Jadi harga dikurang dengan harga selama 6 bulan. Kemudian baru nanti difference persen berapa kali 100. Temukanlah sebagai berikut. Nah, yang terakhir adalah window function rata-rata harga bid sebuah merek dan model mobil selama 6 bulan terakhir. Nah, ini juga sama ya, menggunakan window function over partition by dan di order berdasarkan interval. Dan ini 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini berdasarkan bulan-bulannya. Nah, dan ini adalah hasilnya. Oke, kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.